Tahap merancang kapal adalah bagian yang penting sebelum pembangunan konstruksi kapal dimulai. Seorang engineer juga harus memiliki kepekaan analis terhadap apa yang dirancangnya, apalagi merancang kapal yang memiliki bagian yang sangat kompleks. Oleh sebab itulah, dalam tahap ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi sebuah tim peneliti China yang didanai oleh Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA baru-baru ini mengklaim jika mereka telah menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang tata letak elektrik kapal perang dengan akurasi 100% dan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengklaim jika kecerdasan buatan mereka hanya membutuhkan waktu 1 hari saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan manusia yang biasanya dilakukan hampir 1 tahun. Mempertimbangkan skala dan kompleksitas dalam kapal perang modern, kesalahan pasti terjadi selama proses desain, dan butuh waktu beberapa jam untuk menemukan dan memperbaikinya. Namun, ketika para peneliti China menguji kecerdasan buatannya dengan lebih dari 400 tugas yang menantang, ternyata kecerdasan buatannya dapat menemukannya dengan akurasi 100%. China memang sangat membanggakan jumlah kapal angkatan lautnya yang menjadi yang terbesar di dunia secara numerik, setelah menyalip Angkatan Laut Amerika antara tahun 2015 dan 2020. Dan jika klaim kecerdasan buatannya dalam hal desain kapal itu adalah benar, maka militer Amerika harus waspada tentunya. Amerika sendiri sudah mengkhawatirkan armada Angkatan Laut China yang berkembang dan kapasitasnya untuk memproduksi kapal perang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Sekretaris Angkatan Laut Amerika pernah mengatakan jika kalangan kapal Angkatan Laut Amerika tidak dapat menandingi produksi kalangan kapal China. Dalam rencananya, China berniat untuk membangun armada lebih dari 400 kapal perang pada tahun 2025, sementara armada Angkatan Laut Amerika saat ini masih di bawah 300 kapal, dan rencananya memiliki sebanyak 350 kapal berawak pada tahun 2045. Tentu jumlah itu jauh di bawah rencana yang dimiliki oleh China. Pasti banyak orang yang berpikir jika China hanya menang dalam jumlah dan soal kualitas, Amerika masih jauh lebih unggul. Namun menurut analis, dalam 28 perang angkatan laut yang terjadi dalam sejarah, menunjukkan jika teknologi unggul mampu mengalahkan jumlah armada yang lebih banyak hanya dalam 3 kejadian. Contohnya seperti Perang Napoleon. Saat itu Britania Raya berhasil mendominasi perang di laut karena armada yang lebih besar, padahal kapal perang Prancis saat itu lebih unggul dalam teknologi desain dan konstruksi kapal. Contoh yang lebih baru adalah Perang Dunia Kedua di Pasifik, di mana teknologi Jepang pada awalnya lebih baik daripada Amerika. Kekaisaran Jepang saat itu memasuki perang dengan beberapa teknologi unggul seperti pesawat tempur Zero, torpedo long range, dan torpedo udara yang dapat menyerang di perairan dangkal. Tapi kekuatan industri Amerika secara keseluruhan dan ukuran armada Amerika, terutama logistik dan kapal amfibinya, yang mendasari kemenangan atas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang dan Amerika sebenarnya memulai Perang Dunia Kedua dengan jumlah kapal induk yang hampir sama, tetapi kekuatan kapal induk Amerika terbagi antara Atlantik dan Pasifik, sehingga memberi Jepang keuntungan operasional. Selama perang, Kekaisaran Jepang hanya membangun 18 kapal induk yang setara dengan armada kapal ringan dan kapal induk pengawal, sementara Amerika membangun sebanyak 144 unit, dan oleh karena itu Jepang tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Saat ini ada kendala tersendiri yang dimiliki China. Memang mereka memiliki angkatan laut terbesar di dunia, bahkan negara itu juga telah memperkuat kemampuannya dengan memodernisasi dan memasukkan kapal-kapal canggih baru. Namun ternyata mereka kekurangan personel terlatih dan terampil yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal-kapal berteknologi maju itu. Dalam publikasi resmi PLA, mereka mengakui kekurangan pasukan terlatih dan terampil yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan militer canggihnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika kapal perang baru telah ditugaskan dan kapal tua dipensiunkan, ternyata ada ketidakseimbangan sumber daya manusia yang terlatih dan juga sulit untuk mengatur pelatihan beberapa komandan dan prajurit kunci secara sistematis. Laporan tersebut juga menyatakan jika promosi beberapa personel telah ditunda karena adanya kendala dalam pelatihan dan evaluasi. Ini berarti PLA China menghadapi masalah ganda, yaitu kelangkaan personel yang terampil dan lebih sedikit orang yang mengambil perang sebagai komando.